Halo, selamat datang di podcast kami kali ini. Kita akan membahas mengenai perubahan perekonomian pasca pergantian Presiden Joko Widodo. Jadi seiring terjadinya perubahan pergantian kepemimpinan setelah era Joko Widodo menjadi era berikutnya, ada banyak hal yang mungkin akan berubah, terutama dari segi perekonomian. Seperti yang kita lihat pada masa pemerintahan Joko Widodo, beliau banyak membangun infrastruktur yang akhirnya membantu kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti jalan tol, mungkin bendungan dan lain sebagainya. pertumbuhan ekonomi di masa Joko Widodo juga bertambah 5% per tahun. Itu juga sangat bagus dan bisa diandalkan. Oke, mungkin untuk yang pertama bisa topik pembahasannya apa? Oh, kita belum perkenalan. iya. Baik, nama saya Dimas Wanza Saputra, nomor NRP 5051241017. Kenalkan, nama saya Federico Putra dengan nomor NRP 5051241038. Saya Noval Arsyad Zulfadli, NRP 50512410001. Saya Alin Yulia Lestari dengan NRP 50512410119. Oke, pembahasan kita yang pertama yang berkaitan dengan konsep bisnis yaitu greenwashing yang akan dibawakan oleh Mbak Andin. Ya. Apa itu greenwashing? Oke, seperti yang Coco tadi bilang ya, di era Jokowi Indonesia itu menghadapi tantangan infrastruktur. Nah, salah satu kebijakan di era Jokowi yang menghadapi tantangan infrastruktur ini yaitu ekspor sedimen pasir. Nah, ini ada kaitannya dengan greenwashing. Lalu saya beri konteks dulu. Greenwashing ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktik di mana perusahaan atau organisasi memberikan kesan bahwa mereka itu peduli terhadap lingkungan. Tuh. Nah, seperti tadi ekspor sedimen pasir ya, ada pro dan juga kontra. Nah, pro sendiri itu yang pertama karena sedimen pasir ini terlihat menumpuk gitu. Nah, dan mengganggu juga dalam transportasi kapal gitu. Jadi sangat mengganggu sekali. Nah, kelebihan sedimen ini membuat ekspor pasir terganggu dan merusak ekosistem gitu. Jadinya kalau akan dieksplor tentunya akan mengurangi dan juga menguntungkan pendapatan negara. Tapi di kontranya sendiri itu ternyata sedimen pasir ini alat yang digunakan untuk mengambil sedimen pasir ini campuran lumpur dan pasir itu sangat-sangat kurang gitu. Masih belum berjalan dengan baik. Jadi tidak bisa memisahkan antara lumpur dan pasir itu dengan baik. Lumpurnya tetap turun ke laut dan Mengendap ya. Membuat jadi keruh gitu. Sedangkan pasirnya itu tetap diambil. Nah, tentunya ini akan merugikan ekosistem kita ya. Kalau secara perekonomian sendiri kira-kira sangat berdampak atau tidak? Tentunya akan berdampak ya, karena kalau kita lihat dari pro-nya sendiri ya, pro-nya itu kan karena kelebihan ingin diekspor gitu. Okay. Nah, ingin mendapatkan untung gitu dari kelebihan ini, tapi ternyata justru merusak ekosistem. Nah, kalau ekosistemnya rusak, itu akan Otomatis menyebabkan kerugian juga. Iya, kerugian terutama pada masyarakat pesisir gitu. Iya. Kehilangan mata pencarian. Iya, karena si airnya itu keruh gitu ya. Jadi susah, ingin mendapatkan keuntungan, tapi justru akan menjadikan kerugian Bagi 5-10 tahun ke depan gitu. Oh, gitu. Tapi berarti kalau diberi diatasi bisa merubah situasi ya, bisa maksudnya mungkin bisa membuka lapangan pekerjaan baru atau bagaimana? Kalau diatasi dengan baik, dengan regulasi yang tepat dan juga diamati secara penuh gitu loh, tidak hanya permukaannya doang yang diamati gitu. Bisa, tentunya bisa. Tapi kalau dari alatnya sendiri aja belum mencukupi gitu, ya tentu ini akan merugikan gitu loh.
Jadi kita harus perbaiki dulu alatnya, lalu perbaiki regulasinya. Karena kalau kita lihat dari peraturan perundang-undangan yang diciptakan ini hanya sedikit yang membahas tentang kebijakan untuk mendaur ulang dari sedimen pasir ini. Yang lainnya itu justru membahas bisnis. Ekspor. Jadi yang pertama kita harus mengembangkan alat untuk memisahkan pasir dan lumpur itu tadi. Iya. Terus yang kedua Mengatur regulasi. mengatur regulasi. Oke. Ya. Oke. Berarti ini sama seperti halnya itu ya, apa kayak ini kan berarti belum terselesaikan kan masalahnya Iya, selama masa pemerintahan Jokowi kemarin. Berarti ini mungkin sama kayak masalah apa namanya pembangunan IKN juga, di mana yang saat ini sudah mulai terhenti juga. Menurut Pak Nopal gimana menurut itu pendapat Pak Nopal? Ya, menurut pendapat saya sendiri kalau untuk pembangunan IKN ya kan IKN tuh kayak jadi sebuah patokan besar Indonesia ya, kayak pemindahan ibu kota dari Jakarta Wah, ke iya tuh. Kalimantan mana sih itu? Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan Timur ya. Iya. Itu tuh proyek tuh gede banget kan ya. Iya. Gak mungkin kayak selesai itu ya setahun 2 tahun. Nah, pasti itu membutuhkan dana yang pasti gede banget kan. Gede banget. Nah, makanya Jokowi pasti presiden tuh harus mencari beberapa investor maupun dari dalam atau luar negeri. Nah, tapi ada masalahnya. Investor dalam negeri itu nggak ingin menginvestasikan, Tidak tertarik ya? Ya, tidak tertarik. Nah, karena itu juga investor yang dari luar juga nggak tertarik. Nah, saya tuh pernah baca artikel di Kompas, itu direktur dari Center of Economic and Law Studies yang bernama Bima Yudhistira Adinegara itu mengatakan para investor asing itu masih ragu buat dengan detail rencana pembangunan IKN ini. Termasuk di antara keraguan ini terkait proyek penduduk yang akan menempati ibu kota baru tersebut. Dan para investor mungkin akan mulai berinvestasi jika hitungan dari pembangunan IKN itu jelas gitu. Jadi si para investor itu juga akan menguji sebuah kelayakan dalam sebuah proyek. Kalau misalkan dia masih banyak yang meragukan, jadi para investor itu bakal menunda investasinya terhadap proyek tersebut. Gitu. Jadi di sini permasalahannya di dananya ya? Iya, di dananya itu. Harus pinter-pinter mencari dana dari investasi Si asing. presiden ini juga harus ada beberapa cara untuk menarik para investor ini. Wih, menarik tuh Mas. Nah, Apa sih? Ada satu, yaitu penawaran insentif pajak dengan kemudahan perizinan. Untuk menarik investor, pemerintah Indonesia harus menawarkan berbagai insentif seperti tax holiday atau libur pajak, tax allowance, serta kemudahan perizinan dalam proyek IKN. Insentif ini tuh dirancang untuk membuat investasi di IKN menjadi lebih menarik dan menguntungkan bagi investor asing. Namun, upaya ini masih membutuhkan strategi yang ya lumayan luas lah agar investor yakin tentang prospek keuntungan jangka panjang di IKN ini. Oh, gitu. Lalu untuk mengapa investor dalam negeri itu kurang tertarik ya ke IKN ini sendiri? Kalau untuk mungkin karena ya itu tadi si IKN itu mungkin sama-sama investor dalam dan luar negeri ya, mungkin sama ya alasan mereka karena masih ya rencana pembangunan itu masih abu-abu, Ya, masih belum jelas. terlalu terlihat gitu untuk jangka panjang 5 sampai 10 tahun ke depan. Ya mungkin masih seperti Jadi itu. mereka ingin melihat dulu gitu. Ya, mereka ingin memantau dulu atau Memastikan. ya atau wait and see gitu Ya, oke. untuk melihat apakah si IKN ini cocok untuk dimasukkan investasi atau tidak gitu. Karena investor juga butuh keuntungan. Iya, nggak mungkin dong kita ngeinvestasi malah rugi. Iya, Malah dong. jadi judi. Nggak mungkin kan, nah, gitu mas kira-kira. Nah, kalau tapi IKN. selain investasi mungkin ada sumber keuangan lain ya? Nah, Negara. ini dia Cashco, Mas. Wah, Cashco negara tuh apa? Di Indonesia itu ada dana yang bisa dikembangkan atau dana itu stabil
keuntungannya stabil dan tidak akan merosot ya. Oh iya. Atau kita sebut dengan sapi perah, Iya, Kesco, sapi perah. sapi perah. Nah, Kesco ini di Indonesia contohnya yaitu batu bara. Batu bara. Batu bara kan stabil terus itu Oh iya. penjualannya. Meskipun permintaan pasar global menurun, itu tetap bisa dijadikan sandaran Kesco itu tadi. Dan juga minyak kelapa sawit, Mas. Minyak kelapa sawit diekspor ke luar negeri itu stabil banget. Nah, Tapi kan tentunya sumber daya ini kan juga nggak mungkin tersedia selamanya. Lah, kira-kira solusinya seperti apa supaya sumber daya ini bisa dimaksimalkan gitu penghasilannya? oke. Kita kan butuh dana untuk pembangunan IKN dan lain sebagainya gitu. Oke, dari dana Kesco ini kan ya profitnya kan besar berarti. Jadi bisa profit besar ini bisa dialokasikan kepada yang lebih membutuhkan, sektor yang lebih membutuhkan, misal IKN tadi, terus pengembangan teknologi dan sesuatu yang bisa diharapkan di masa depan. Bisa mengolah energi yang terbarukan gitu, Mas. Oh, berarti dana si yang batu bara sama kelapa sawit ini untuk membangun Kesco yang baru, untuk menggantikan Kesco yang lama yang tidak terbarukan itu. Betul. Oh. Agar selalu bisa digunakan. Oke, betul sekali. Berarti tentunya juga harus ada pengawasan lebih ketat ya. Lebih ketat. untuk itu ya, supaya nggak terjadi ya mungkin di Penyelewengan dana. Jadi kan berarti kan menurut Mas Dimas kan berarti dana itu digunakan untuk mengembangkan energi alternatif. Betul. Jadi tentunya itu membutuhkan skill kan, orang-orang Membutuhkan itu kan skill. membutuhkan skill. Oleh karena itu kira-kira apa sih yang bisa buat pelatihan ini menurut Mas Dimas? Pelatihan ini kita bisa membuat kartu prakerja ya. Oh iya betul. Prakerja, tolong dijelaskan ini, ayo. Kartu prakerja itu jadi di mana program ini akan membantu masyarakat untuk mendapat pelatihan secara gratis, terutama orang-orang yang terkena PHK atau mungkin orang-orang yang masih sedang mencari pekerjaan, sehingga bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akhirnya nantinya bisa mengembangkan berbagai inovasi terbaru seperti energi alternatif, kemudian mungkin beberapa inovasi lainnya yang kedepannya nanti mungkin akan memberikan penghasilan atau bisa dijadikan sapi perah baru untuk Indonesia, sehingga bisa mengembangkan infrastruktur dan bisa memajukan negara Indonesia. Termasuk IKN tadi ya. Betul. Tapi kan pada kenyataannya itu masih banyak pengangguran gitu. Meskipun ada kartu prakerja ini, nah solusinya itu apa ya? Mungkin pengangguran tersebut terjadi karena kan beberapa faktor. Pertama kan mungkin ada kekurangan lapangan pekerjaan, kemudian ada mungkin ada berbagai macam faktor selain itu ya. Menurut saya kita harus lebih berinovasi untuk membuat sesuatu sehingga menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan untuk orang-orang tersebut dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita sebisa mungkin, setinggi mungkin agar pihak asing pun bisa melirik sumber daya manusia kita yang akhirnya bisa mengurangi tingkat pengangguran yang ada di negara kita ini. Wah, menarik banget tuh. Jadi kita kebijakan ini itu sebagai bentuk usaha pemerintah gitu ya? Ya, salah satu bentuk usaha pemerintah. Jadi di era Jokowi ini mungkin sudah tergolong Pak Jokowi ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk negara Indonesia ini, dimana ya seperti yang kita lihat banyak terjadi pembangunan infrastruktur baru seperti jalan tol, terus kemudian ibu kota IKN, terus mungkin kayak ini sedimen pasir. Ya, itu kebijakan baru. Ya. Tapi menurut saya ada beberapa yang perlu dicatat, yaitu transparansi ya. Kita harus membuat rakyat percaya bahwa kebijakan ini tuh baik gitu loh, dan pada faktanya memang baik. Tidak hanya Ilusi ya. tidak hanya ilusi bahwa ini tuh sebenarnya baik untuk lingkungan, padahal tidak gitu. Oh, bukan hanya sekedar harapan. Iya, bukan hanya sekedar harapan. Oke. Oke.
Kemungkinan ya mungkin di pasca pergantian presiden ini akan terjadi sedikit perubahan-perubahan ekonomi dan perubahan kebijakan tentunya ya, karena kan perubahan pemerintahan kan, Iya, secara strukturnya pasti beda semua masih kan. berubah juga Nah, aturan-aturannya. Mungkin ada undang-undang dasar yang baru Ya. atau yang mungkin akan dirubah karena sudah melewati batas ya. tentunya. Ya, kita lihat saja nanti mungkin di pemerintahan selanjutnya bagaimana ekonomi dari isu-isu ekonomi dan proyek-proyek tadi itu akan berlanjut, kayak yang tentang masalah batu bara, masalah yang kelapa sawit tadi juga. Kelapa sawit, Ya, ataukah IKN ini bakal lanjut lagi atau mungkin mangkrak malah. ya bisa jadi mangkrak, atau mungkin ya bisa lanjut, atau pemerintah selanjutnya bisa mencari dana baru lagi untuk melanjutkan IKN ini. Ya, nanti kualitas sumber daya manusianya juga mungkin bisa lebih meningkat juga ya. Ya. Mungkin dari segi pendidikan dan lain sebagainya. Tentunya kita berharap bahwa kebijakan yang bagus ini itu bisa tetap dipertahankan gitu loh, malah bisa lebih ditingkatkan. Ya, amin amin. Kalau bisa ditingkatkan ya. Ya. Harus dong. Harus Wah, itu. ganti Siapa pemerintah. sih presiden selanjutnya ini? Ini dia Bapak Prabowo Subianto Wah. dan wakilnya. Wakilnya siapa wakilnya? apa? Woi, bukan itu. Mas Gibran Raka Mas Buming. Gibran. Fafa siapa? Oh, nggak tahu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Dadah. Sampai ketemu di pemerintahan terbaru. Oke.